Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, kita hari ini memantau pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Ini adalah gambar yang kami tayangkan sekitar pukul 10 kurang tadi. Verdi Sambo tiba di Baris Krim Polri dan langsung memberikan pernyataan kepada rekan-rekan pers yang menunggu kedatangan dari Verdi Sambo di Baris Krim Polri. Kami akan kembali memutarkan pernyataan yang langsung disampaikan oleh Verdi Sambo setibanya untuk pemeriksaan di Baris Krim Polri pagi tadi. Hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Dari pernyataan yang disampaikan Verdi Sambo tadi, hanya sekitar 45 menit yang lalu ini disampaikan, saya ingin meminta tanggapan dari kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Bang Nelson Simanjuntak, bagaimana menanggapi pernyataan dari Verdi Sambo tadi, Bang Nelson? Terima kasih. Ternyata sudah 4 kali beliau diperiksa hari ini yang kita lihat bersama-sama siaran Anda lakukan berulang-ulang. Yang menarik bagi kami adalah permintaan maaf. Sekali lagi, permintaan maaf. Ini mahal sekali loh. Di mana selama ini? Ya. Jadi atas nama keluarga, atas nama lembaga atau kuasa hukum. Permintaan maaf ini kita sikapi positif dulu. Apapun nanti di belakangnya silahkan aja. Baik untuk lembaga negara, baik untuk keluarga. Dan tentunya masyarakat umum di Republik ini. Ini kita pegang teguh. Presumption of innocent tadi, Marijas Praduga, tetapi ada satu sikap legowo, sikap seorang yang arif, menurut kami dari Pak Sambo. Demikian. Terkait juga bahwa rasa bela sungkawa tadi disampaikan juga Bang Nelson, tapi terkait dari apa yang dilakukan tadi dikatakan oleh Pak Verdi Sambo. Mungkin keluarga juga mau menanggapi hal ini. Ya, jadi tentu belasungkawa, mohon maaf dan seterusnya, termasuk yang tadi terakhir keluarga, kita sikapi. Nanti ini akan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan apa-apa saja, di cross check dengan apa yang kami berikan dan tentunya apa yang sudah ada dari Brigadir E. Paling tidak kita positif menangani semakin cepat, mungkin terang benderang. Oke, adakah juga informasi mungkin yang dari keluarga yang bisa diberikan juga kepada kepolisian untuk lebih menjelaskan kondisi dari Brigadir Joshua ini sebelum kejadian yang masih belum disampaikan mungkin? Contohnya yang bagaimana? Soalnya komunikasi kita menunggu. kah atau informasi lainnya? Komunikasi. Ya, info kemarin ayahnya di sini langsung pulang.
perkembangan kita ikuti. Kita hubungan komunikasi non jauh dengan putrinya. Semua pada prinsip sehat-sehat, menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum kita. Yang saat ini kita juga akan tetap komunikasi. Karena ini baru tadi malam berita good news, sama pagi ini tentunya pagi ini terus kita mewakili kuasa hukum dan keluarga, apapun namanya media kita layani dengan baik. Apalagi untuk keluarga yang lebih priority, apa-apa saja perkembangan akan kita kabari. Baik, saya ke Kang Asep. Kalau kita lihat kasus ini memang akan banyak mengumpulkan kesaksian, Kang Asep. Ada 42 setidaknya yang sudah diperiksa, kesaksian dimintai kesaksiannya. Sampai ada penetapan tersangka tadi malam dan sampai saat ini pun masih terus berjalan. Ini juga Ferdy Sambo di sini sebagai saksi terhadap insiden tersebut. Nah, tentu akan dicocokkan semuanya, dicocokkan juga dengan uji balistik yang sudah dilakukan, dicocokkan juga dengan otopsi yang sudah dijalankan 2 kali, Kang Asep. Terkait dengan kesaksian itu, mungkin inilah muncul variasi. Saya tidak mengatakan bahwa mungkin ada yang merekayasa dan lain-lain, tapi lagi-lagi ingatan kita mungkin ada batasannya, ada yang berbeda-beda gitu, Kang Asep. Perlukah pendekatan khususnya bagi mereka yang mungkin sangat dekat dengan kejadian atau yang biasa disebut sebagai saksi kunci, sampai-sampai diperlukan lie detector gitu, Kang Asep? Kang Asep, suara Anda belum terdengar, mohon maaf, Kang Asep. Sekali lagi, kita mengenal ajas legalitas pasal 3 KUHP. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Jadi sistem peradilan itu ya menggunakan KUHP dari mulai penyelidikan, penyidikan. Jadi fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, entah itu pembunuhan, entah itu pelecehan seksual, apapun bentuk namanya tindak pidana, parameternya alat bukti, ya. Saksi lebih bagus, saksi lebih banyak yang tahu, melihat, mendengar, mengalami. Kedua, ahli tadi, ahli balistik, ahli forensik. 3, surat visum et repertum. Keempat, petunjuk, itu hakim menggunakan dari 3 hal, ya. Nah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, ya, maupun surat. 5, keterangan terdakwa. Nah, itu harus semua diyakinkan nanti ya kepada hakim. Karena 183 hakim yakin karena alat bukti, bukan yang lain. Sekali alat bukti yang sah cuma 5 ditambah Undang-Undang ITE pasal 5, dokumentasi elektronik sama informasi elektronik. Jadi hukum itu bicara fakta, peristiwa, kejadian, entah pembunuhan, entah perkosaan, entah penganiayaan, korupsi, apapun bentuknya, ya parameternya cuma itu. Jadi tidak bisa dilihat oleh lain-lain gitu kan. Jadi kemarin disebut di KUHP alat bukti yang sah. Nah, diperluas oleh undang ITE, di luar itu ya nggak bisa gitu. Jangan coba-coba ya peristiwa hukum menggunakan parameter di luar hukum. Kalau di luar hukum nanti ya orang bisa asumsi, persepsi, narasi bisa dikembangkan. Maka sekarang nanti tunggu, ini kan baru penyidikan ya yang harus dibawa nanti kalau misalkan dianggap lengkap oleh jaksa yang akan dipertanggungjawabkan oleh jaksa. Maka saya kira penyidik akan sedemikian rupa mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin untuk mendukung sangkaannya terhadap tersangka, siapapun tersangkanya. Nah, kebutuhan lie detector itu di manakah ini akan diturunkan gitu? Karena ya ini lagi-lagi kita yang awam juga melihatnya. Ini kan pernyataannya banyak gitu, Kang Asep. Dan juga kalau kita runut dari awal, mungkin ada beberapa pernyataan yang membuat akhirnya masyarakat menerima kok ada yang janggal di sini. Sehingga apakah harus diperiksa juga satu persatu khususnya oleh penyidik siapa yang sebenarnya menyatakan kebenaran dan siapa yang mungkin belum sepenuhnya jujur di sini. Ya, yang pertama Mas Demi, siapapun persepsi publik boleh mengatakan apa-apa, itu hak publik. Ya. Ini kan peristiwa hukum yang dibuktikan oleh penegak hukum. Ya. Ketika menggunakan lie detektor apapun alat kebohongan ya monggo saja. Cuman selama KUHP mengatakan hakim harus yakin dengan alat bukti dan alat bukti tertulis 5 itu, ya itulah yang menentukan ya. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh di luar alat bukti. Kalau hakim menggunakan ya di luar alat bukti itu bukan hakim, namanya hakim garis. Jadi lagi-lagi pengumpulan bukti tersebut mendapatkannya pun semua harus mengikuti standar sehingga itu menjadi alat bukti yang sah di mata pengadilan, begitu ya Kang Asep. Dan inilah yang akan menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan setiap perkara tersebut. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kami akan jeda sebentar lagi dan kami akan segera kembali di Breaking News Kompas TV.